Halo, kembali lagi nih channel gua Riri Gifari. Kali ini kita udah ada di rumahnya atau farmnya Joe Reptile. Nah, Joe Reptile ya. Oke. Kali ini kita ada di segmen ini nih, ngobrol santai. Nah, kita pengen ngomongin Safmoon nih, Savannah Monitor. Savannah Monitor. Nah, ini lagi ramai juga ya di Indonesia ya? Iya, jadi kemarin itu kalau nggak salah Safmoon tuh impor lagi masuk, lagi banyak. Dan gue lagi ngestok juga Safmoon, ada beberapa ekor. Gua angkat nih. Boleh diangkat. Sorry. Ini size-nya masih baby nih, Safmoon ini kayak gini. Ini kira-kira baru berapa hari nih dari netes nih? Ini kayaknya sih hatchling masih di bawah 3 bulan lah. Nah, kalau untuk baby Safmoon ini nih, cara perawatannya gimana aja tuh? Kalau perawatannya sendiri sih kalau masih baby kayak gini, Safmoon biasanya makannya serangga ya, dominan ke serangga. Kalau udah besar bisa diselingin sama tikus biasanya. Sama tikus biasanya. Sama tikus. Sama mereka itu bukan dari iklim tropis ya. Jadi Safmoon sendiri dia butuh kelembapan yang rendah. Jadi kelembabannya nggak boleh terlalu tinggi. Kalau untuk Safmoon dia harus kering. Harus kering. Kalau bisa kering. Karena kalau kelembabannya terlalu tinggi nanti bisa sakit. Tapi kan kalau misalnya terlalu kering nih, kan banyak juga nih gue lihat Safmoon itu ada banyak yang tail tip nih. Ekor ujung ekornya kering. Itu nggak takut kayak gitu? Selama perawatannya kita kasih air ya, air secukupnya, harusnya sih nggak tail tip ya. Harusnya Nggak tail tip harusnya. Berarti yang penting kering, ada wadah airnya untuk dia minum lah ya. Iya, ada wadah airnya. Jadi yang dimaksud kering ini ya nggak yang kering banget Nggak sih, kering banget, tapi kalau bisa Ada kelembabannya ya rendah. masih ada lah. Iya, jangan terlalu tinggi kelembabannya. Itu untuk pas makan tikus itu pas di size berapa tuh? Kalau tikus waktu itu gue pernah ngasih kira-kira di size 70 cm. 70 cm. 70 cm. Memang kalau sudah dikasih makan tikus dari size segini tuh akibatnya akan seperti apa tuh? Takutnya nggak kecerna. Takutnya nggak kecerna. Iya, karena kan pencernaan baby biasanya masih lambat ya. Kalau serangga kita nggak terlalu khawatir karena cepat biasanya keluarnya. Oh, berarti kalau yang masih kecil kayak gini udah dipus sama tikus itu nggak baik ya? Nggak baik. Takutnya malah case-nya sudden death. Sudden death. Sudden death takutnya. Ya kan rata-rata orang Indonesia ini pengennya Safmoon tuh obes. Iya. Biar dia mager gitu. Nah kalau untuk Safmoon obes sih kalau gue sendiri nggak nyaranin ya, karena yang berlebihan itu juga nggak baik buat hewan ya. Sama kayak manusia aja ya. Ya benar. Jadi kalau bisa ya, yang ideal sih badannya. Kalau badannya ideal, kita bisa ngindarin hal-hal yang nggak kita pengen, kayak misalkan entah lemes lah atau tiba-tiba mati. Nah, cara memilih Safmoon yang baik itu kayak gimana? Yang benar-benar sehat. Kalau cara milihnya nih, misalkan kalian mau milih Safmoon kayak gini ya. Iya. Ya. Yang pertama tuh bisa lihat dari dia aktif apa enggak. Dari kepongganya. Keaktifannya. Jadi kalau yang kayak lari-lari gini biasanya dia sehat nih tandanya nih. Oh, tandanya sehat. Dan dari mata juga bisa kelihatan. Matanya itu kenapa tuh? Matanya kebukanya cerah gitu lah ya, belok, matanya belok. Sama dari hidung juga bisa kelihatan. Kalau makan jadinya jadi lari kemana-mana sih sebenarnya kalau salah hair shit. Jadi cukup gampang juga ya cara meliharanya. Cukup gampang. Sebenarnya dibilang gampang juga nggak gampang ya. Pokoknya yang penting makannya dijaga. Jangan, ya emang kalau pelihara kayak gini kan seneng ya kita ngasih makan, lihat mereka makan segala macam. Kalau makannya dijaga biasanya awet dan mudah-mudahan gampang. Gitu sih. Nah, kalau untuk dari segi harganya nih, itu ukuran segini berapaan tuh? Nah, kalau harga itu balik lagi ke kualitas si coraknya dan warna. Kalau untuk Safmoon biasanya Tapi jadi harganya itu tergantung itunya juga ya? Iya, jadi karena mereka punya motif dan warna yang beda-beda, biasanya harga yang tinggi itu kalau motifnya unik dan warnanya cerah. Ini gue ada 4 ekor sih di sini.
Oh tapi ini ada yang gelap ya? Ada yang gelap. Jadi buat perbandingan nanti kira-kira biasanya startingnya dari 700-an untuk 700 ke atas. Untuk saya segini. Iya, 700 ke atas. Masih cukup inilah terjangkau lah ya. Iya. Dan bisa dilihat tuh dari pangkal ekor. Jadi pangkal ekor sini nih. Kalau misalkan Safmon yang sehat ya, pangkal ekornya nggak kurus dari sininya. Oh sama halnya kayak lizard yang lain lah ya. Iya benar. Dilihatnya dari pangkal ekor. Iya. Berarti untuk yang sehat itu pangkal ekornya apa? Gemuk. Cuman nggak terlalu gemuk banget ya. Kalau gemuk banget itu obes. Sama dari pelincahannya. Iya. Aktif jadi. Aktif ya. Nggak lemes. Nah itu 700.000 itu udah harga yang paling terendah. Ada yang jual 500 ada. Ada yang jual 500.000 ada yang jual. Tapi balik lagi ke kualitas. Kualitasnya. Kualitasnya. Kalau kayak gini kan gelap nih. Kayaknya ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu diminatin banyak orang lah kalau yang gelap. Tapi ada juga yang minat gitu loh. Cuma kayaknya yang dilihat-lihat tuh yang jual mahal itu yang titik dotnya ini dikit dong ya. Iya. Cuma bisa jarang gitu. Bener. Jadi biasanya yang kayak gitu orang beli untuk kontes. Untuk kontes. Iya. Banyak dicari tuh kalau kayak gitu. Iya. Rata-rata kalau kita ke penjual beli ke tempat penjual kayak gitu udah nggak ada tuh yang kayak gitu, udah dibeliin orang. Udah pada kesortir. Biasanya dia ini size paling maksimalnya itu sampai berapa kalau Safmon? Nah kalau maksimal nih beda-beda nih. Beda-beda. Tapi rata-rata dia nggak sebesar Varanus salvator ya. Iya. Dia nggak lewat dari semeteran deh. Oh nggak nyampe semeter? Nggak nyampe semeter setahu gue. Kalau ada yang semeter pasti ada ya. Paling besar kayaknya sih 90-an ya. Iya 90-an. Rata-rata di sini. Iya. Jadi untuk size ini enak lah. Jadi kita nggak butuh space yang terlalu luas untuk Safmon. Beda sama kayak Varanus salvator itu yang bisa gede banget. Kalau ini dipelihara di terak cukup lah ya. Untuk display itu oke lah banget ya. Nah ini dijemur juga berarti? Iya butuh dijemur. Nah kalau yang dijemur kayak gini nih apalagi Safmon harus lebih diperhatiin ya saat jemur. Soalnya dia diem doang nih. Takutnya diem dikira jinak total, taunya ketemu malaikat. Benar. Jadi kalau untuk jemur itu baby yang size segini ya, kita jemur jangan pernah kering kalau bisa. Kalau bisa ada airnya sedikit. Oh, ada airnya sedikit. Gunanya jadi kalau misalkan terlalu panas dia nggak kena heat stroke. Jadi nggak terlalu panas lah gitu ya. Panas, ya. Udaranya sama. Nah dia bisa minum jadinya sekalian. Oh bisa biar nggak dehidrasi banget ya. Iya. Nah ini kan banyak yang nggak tahu nih heat stroke itu kayak gimana tuh maksudnya? Kalau heat stroke tuh kayak jatuhnya kayak orang lumpuh ya. Jadi dia sarafnya kena. Jadi geraknya nanti jadi aneh. Makanya gue nggak nganjurin jemur terlalu lama ya. Paling 10 menitan cukup sih. 10 menit cukup. 10 menitan kurang cukup. Di sinar matahari pagi. Iya pagi. Jadi sekitar jam 9 sampai jam 11. Nah jadi untuk yang ingin pelihara Safmon harus tahu dulu nih. Tadi kan udah dijelasin cara setup kandangnya dan juga cara kasih makannya apa aja dan juga cara penjemurannya, cara ngerawatnya. Jadi ketika kita sudah mempunyai hewan itu, kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar juga. Iya benar. Karena setiap makhluk hidup harus dijaga lah. Iya. Jangan sembarangan juga. Iya. Jadi pelajarin dulu care sheet-nya. Care sheet banyak sih sebenarnya ya. Di YouTube ada, di Google juga ada. Dan komitmen ya. Kalau beli hewan tuh komitmennya. Karena mau entah ball python, entah semuanya lah, semua hewan lah. Hewan komitmen. Jadi pasti ada waktu yang kemakan kalau kita pelihara hewan yang perlu dijemur kayak gini. Jadi bukan masalah mahal atau murahnya hewan tersebut. Jadi kita harus lebih ke komitmen untuk memelihara hewan tersebut. Nah, ini kira-kira dijual berapa nih yang ini? Wah, tergantung. Siapa tahu ada yang mau beli nih. Kalau yang di sini starting rate-nya dari 750-an yang paling gelap. Tapi yang terang sejutaan lebih ada. Itu dijualnya di mana nih? Di Tokopedia ada. Tokopedia. Gua ada Tokopedia. Namanya Joe Reptile. Joe Reptile.
kayak gini. Nah, Joe Reptile. Joe Reptile. Diketik dia. Okay. Kalau ini orang mana nih ya? Nah, ini supplier tikus gue nih, semua hewan gue nih di sini. Tangsel. Tikusnya dari sini. Nah, ini yang mau beli tikus di ini nih. Kok Rosella Reptile ini? Iya, Rosella. Dia nama kompleknya Rosella. Oh. Jadi terinspirasi dari nama komplek awalnya. Oh, nama komplek. Tapi jadi gede banget sekarang deh. Ini dong. Apa? Dapat fee juga dong. Harus kayaknya kurang tahu ya. Kita tanya ke orang aja langsung. Itu yang kemarin nangis ya? Iya. Viral karena lagi langka. Ini orangnya lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun. Kita selamatin dulu nih. Nanti jangan lupa Bang Ijul makan-makannya. Ya, namanya Bang Ijul. Oh, namanya Bang Ijul. Namanya Bang Ijul ya. Oh, yang kiper dulu ya? Dia udah breeder. Oh, udah breeder. Oke. Udah breeder sekarang. 60 kemarin. Oh, 60. Ini ngomong-ngomong orangnya lagi ketawa. Iya, orangnya lagi ketawa nih, Bang. Aduh. Nah, kalau Bang Ijul nih sama yang kayak gini-gini takut. Oh, takut. Sama anjing dia takut. Oh, anjing takut juga ya. Kalau Bang Ijul lebih ke bull fighter. Lebih ke bull fighter. Ya, udah pro lah kalau bull fighter, ASF, Red, mencit. Nah, apalagi dia ada produk baru tuh. Apa tuh? Rabbit. Oh iya. Itu dia slogan barunya tuh, Rabbit. Jadi yang mau beli tikus, beli rak sama dia tuh. Iya, bisa deh. Jadi kalau untuk mesen rak tuh biasanya bisa ke Rosella Reptile atau Rosella mencit ya. Nah, kalau hari ini biasanya apa? Lu jual apa sih? ASF sama ball python aja sih. ASF sama ball python. Kalau lu apa aja nih? Banyak. Oh, banyak. Iya. Banyak. IG-nya juga jangan lupa nih follow. Apa yang nama IG-nya? Instagramnya Joe Reptile juga. Joe Reptile juga. Dulu sih namanya Joe Reptile, tapi karena kemarin sempat kena ban ya, jadi gue buat baru dengan nama Joe Reptile. Nah, itu kenapa ada penambahan huruf O-nya tuh? Tadinya pertama nggak bisa, kalau Joe Reptile doang. Terus karena setelah ke ban gue coba lagi, ternyata nama itu mungkin udah nggak ada yang pakai ya. Jadi bisa sekarang untuk pakai nama Joe Reptile. Berarti kebetulan ya? Iya, kebetulan. Oke. Jadi sampai di sini dulu untuk penjelasan cara perawatan salmon, terus cara satu lagi ada penambahan. Ini nih dia masih satu keluarga sama Varanus salvator, ingat penambahannya ya? Oh iya. Masih keluarga Varanus juga, tapi dia nggak dari Indonesia nih. Oh, ini dari mana nih? Dari Afrika. Oh, keren. Jadi ini impor nih. Oh. Jadi impor ini. Keren, saya dari ini. Dari apa? Cilongsi gitu? Bukan. Ini dari Afrika asalnya, sama kayak bull python dia. Oh, sama bull python. Iya, dia dari Afrika dan masih sedikit banget orang yang bisa breeding ini. Di sini. Iya. Makanya kadang-kadang kalau harga yang hasil captive breed di Indonesia itu harganya lebih tinggi daripada yang impor biasanya. Tapi balik lagi ke kualitas si salmonnya, entah dari warna ataupun dari patternnya. Iya. Berarti masih hitung jari lah yang bisa ngebreed ya? Bener. Masih hitung jari. Oke. Sudah beberapa. Masih ada beberapa ya? Ya palingan nggak nyampe 10, nyampe nggak? Kayaknya enggak. Enggak ya? Kayaknya nggak nyampe 10. Masih sedikit banget. Yang gue tahu ada sekitar 2 orang yang gue tahu ya yang breeding. Salah satu itu di BSD deh, kalau nggak salah Om Anton. Om Anton dari BSD di Tangerang. Siap. Jadi kembali lagi nih. Kalau yang ingin merawat salmon, nonton video ini agar tahu cara perawatannya, cara penanganannya, cara setup kandangnya yang benar kayak gimana, agar nggak terjadi kematian. Iya benar. Karena kalau mati itu sedih. Kalau mati bocil. Bocil kematian. Bocil kematian. Nah, ini kita lagi collab sama Winda Bersaudara. Ini gamers bukan? Oh, bukan. Ini beda jalur. Beda. Kalau ini jalur reptil. Kalau yang satu lagi itu gamers. Siap. Jadi sampai sini aja dulu ya. Ya, boleh. Jadi jangan lupa juga follow IG-nya, Instagramnya @joereptile. YouTube juga ada. Oh, YouTube juga ada. YouTube juga ada. Mampir juga nih ke YouTube-nya. Sama YouTube-nya juga Joe Reptile, nyambung semua. Nggak usah sulit-sulit nyarinya. Joe Reptile. Nanti ada linknya di bawah. Nah, ya. Sampai situ aja. Jangan lupa juga klik like, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih berkembang. Jangan lupa juga centang juga loncengnya supaya kalau gua upload video ini
ketahuan ya. Iya, muncul notif di HP kalian. Benar. Oke, sekian aja video dari gua ini dan juga Bang siapa nih? Oh ya, namanya siapa? Gue Daniel. Oh ya, Bang Daniel. Iya. Sekian aja nih video dari Bang Daniel Joe Reptile. Iya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas untuk yang nonton hari ini, yang siang-siang juga semangat kerjanya. Sampai jumpa kembali. Dadah. Bye.